Halo teman-teman semuanya, saya Sopen Lorn Sinaga dalam video Generasi Biola. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran dasar instrumen biola dengan menggunakan buku panduan. Pembelajaran dasar yang saya maksud di sini adalah di mana seorang pelajar yang ingin mempelajari instrumen biola tanpa memiliki pengetahuan musik sedikit pun. Banyaknya buku panduan saat ini untuk mempelajari dasar biola terkadang tidak mempermudah seorang pelajar ketika mempelajarinya, bahkan cenderung lebih mempersulit. Permasalahan ini tidak akan dimengerti oleh pelajar biola. Kemudian permasalahan seorang guru yang tidak mengerti tujuan dari pembelajaran yang menggunakan buku panduan. Ada beberapa buku panduan yang ditulis oleh teman-teman kita dari kota-kota lain di Indonesia, seperti cara instan jago bermain biola dari nol, panduan terlengkap mempelajari biola. Baiknya buku-buku ini menjadi referensi bagi seorang pelajar biola. Tetapi dari sudut pandang saya, buku ini masih jauh untuk pembelajaran dasar biola. Jika seorang pelajar dapat jago bermain biola secara instan, saya pastikan seorang pelajar tidak akan mengerti apa yang sedang ia pelajari. Karena tidak ada cara instan untuk mempelajari biola secara akademis. Mengapa seorang pelajar tidak melibatkan seorang guru dan buku panduan yang tepat untuk pembelajaran yang dilakukan 1 minggu sekali dan melatihnya secara rutin? Tidak hanya teman-teman kita dari Indonesia saja yang menulis buku panduan dasar untuk pembelajaran biola. Buku panduan dari luar negeri juga banyak terdapat di Indonesia dan kita bisa mendapatinya di instansi, lembaga, sekolah, dan kursus-kursus musik lainnya. Buku panduan tersebut seperti buku ABRSM, buku Suzuki Violin, kemudian buku A Tune a Day, dan banyak lagi buku panduan dasar untuk mempelajari instrumen biola. Melalui buku ABRSM, Suzuki Violin, A Tune a Day, kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada proses pembelajaran dasar instrumen biola. Semoga hasil dari pembahasan ini menjadi pengetahuan untuk seorang pelajar biola yang mempelajari biola secara akademis. Dan menjadi bahan referensi untuk teman-teman kita di Indonesia yang telah menulis buku panduan dasar biola. Serta menjadi bahan masukan untuk seorang guru agar memilih buku panduan yang tepat untuk pembelajaran dasar pelajar biola. Kita awali dari buku panduan ABRSM. Buku panduan ABRSM dirubah 3 tahun sekali. 2012 ke 2015, 2016 ke 2019, kemudian yang terbaru saat ini 2020 ke 2023. Di dalam buku ABRSM terdapat lagu-lagu dengan pertimbangan, gesekan dan penjarian untuk menyesuaikan tingkatan grade tertentu. Seperti lagu-lagu yang memiliki tingkat kesulitan pada grade 1, lagu yang memiliki tingkat kesulitan pada grade 2, lagu yang menyesuaikan tingkatan pada grade 3. Lagu-lagu yang terdapat pada buku panduan ABRSM akan diujikan setelah pelajar mempelajari dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan baik secara teknik gesekan maupun secara teknik penjarian. Kembali ke permasalahan kita akan melihat apakah buku panduan ABRSM tepat digunakan untuk pembelajaran dasar. Saya akan memilih buku panduan ABRSM yang saya ambil dari tahun 2012 ke 2015 di A1 halaman 2 dengan judul Metachin. Permasalahannya adalah bagaimana seorang pelajar yang baru saja mempelajari instrumen biola telah dihadapkan dengan penjarian 1, penjarian kedua, penjarian ketiga, yang seharusnya pelajaran awal untuk pembelajaran dasar adalah gesekan. Terlebih lagi, permasalahan gesekan di lagu Metachin, buku panduan ABRSM, yang membuat pertama kali gesekan dilakukan pada senar G.
yang seharusnya untuk pembelajaran dasar digunakan pada senar A. Mengapa pada senar A? Kita akan melihat bridge biola dan membayangkan bahwa bridge biola ini separuh bulatan. Walaupun bentuknya memang tidak separuh bulatan, tapi kita harus beranggapan bahwa ini separuh bulatan. Jika bridge kita anggap separuh bulatan, posisi yang paling nyaman untuk bow biola atau stick biola berada pada tempat ini. Jika kita menggesek terlebih dahulu pada senar G, kita akan membayangkan lengan yang begitu tinggi. Kemudian setelah A, kita bisa melakukannya di D. Inilah proses pembelajaran dasar gesekan yang dilakukan. Karena kita mencari posisi yang paling nyaman untuk sebuah gesekan. Ditambah dengan permasalahan di lagu Metacin yang terdapat notasi 1/8 atau sering disebut dengan eighth note atau juga quaver. Saya pernah mendapatkan buku dari Belgia yang mengajarkan notasi quaver dengan cara boom, 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 boom. Kemudian ada juga beberapa buku yang mengajarkan quaver secara 1, and 2, and 3, and 4, and. Permasalahan ini akan sulit dipelajari oleh seorang pelajar biola yang baru saja mempelajari biola. Untuk dimengertikan notasi 1/8 atau quaver dalam pembelajarannya. Mungkin seorang pelajar biola akan dapat menirukan apa yang dilakukan gurunya. Permasalahannya adalah bagaimana ketika seorang pelajar biola melakukan ritme quaver pada lagu berikutnya. Setelah kita melihat permasalahan dalam buku panduan ABRSM, saya menyimpulkan bahwa buku panduan ABRSM tidak tepat digunakan dalam pembelajaran dasar. Sengaja saya melibatkan buku ABRSM dalam pembahasan di video ini, karena saya melihat kecerobohan seorang guru, instansi, lembaga, sekolah, dan kursus-kursus musik lainnya yang menggunakan buku panduan ABRSM sebagai bahan pembelajaran dasar, di mana seorang pelajar yang tidak memiliki basic sama sekali memakai buku panduan ABRSM untuk proses pembelajarannya. Selayaknya buku panduan ABRSM digunakan sebagai bahan ujian. Mengapa demikian? Karena ketika seorang pelajar biola dihadapkan dengan buku panduan ABRSM, seorang pelajar harus siap mengikuti peraturan-peraturan yang tertulis pada buku panduan tersebut. Baik dalam segi teknik gesekan, baik dalam segi teknik penjarian, simbol-simbol yang tertulis pada sebuah lagu, kemudian bahasa-bahasa musik yang tertulis, semua itu harus diikuti oleh seorang pelajar biola. Ironisnya, ketika seorang pelajar telah mengikuti semua peraturan yang tertulis, penguji biola untuk ujian ABRSM tidak dari akademis biola. Permasalahan ini tidak akan menjadi masalah ketika yang diujiankan pada grade 1. Tetapi bagaimana ketika yang diujiankan pada grade 5, grade 6, grade 7, grade 8? Bagaimana seorang penguji yang tidak memiliki dasar biola dapat melihat teknik-teknik yang terdapat pada grade 5, grade 6, grade 7, grade 8? Itu tidak mungkin dilakukan. Seorang penguji dapat melihat permasalahan tersebut ketika dia bukan dari seorang akademisi biola. Kemudian, dari permasalahan lain, akibat dari persoalan ini, seorang pelajar akan banyak merubah peraturan yang terdapat pada sebuah lagu. Baik dalam segi teknik gesekan maupun dalam segi teknik penjarian. Di dalam sebuah lagu terdapat peraturan penjarian pada posisi 5. Seorang pelajar akan mengubah pada posisi 3 sesuai dengan kemampuan seorang pelajar. Hal ini dikarenakan seorang penguji tidak memiliki kualifikasi untuk melihat permasalahan tersebut. Ini tidak terjadi pada ujian ABRSM saja. Ini juga terjadi pada instansi-instansi sekolah musik maupun kursus-kursus lainnya yang mengadakan sebuah ujian di akhir semester, mengundang pemain klarinet yang sudah berbakat. Kemudian seorang pemain klarinet ini menguji biola, menguji piano, menguji vokal, menguji gitar. Bagaimana pembelajaran musik ke depan jika
persoalan ini terus berlanjut. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan untuk guru, instansi, lembaga, sekolah, maupun kursus-kursus musik lainnya. Ini yang selalu mengecewakan saya ketika saya berhadapan dengan ujian, ketika saya menyiapkan seorang murid saya untuk mengikuti ujian, ketika saya melakukan pembelajaran biola, ketika seorang murid saya paksakan untuk mengikuti peraturan yang terdapat pada sebuah lagu. Semua permasalahan-permasalahan tadi menjadi masukan untuk kita semua yang terlibat dalam proses pembelajaran instrumen biola. Selanjutnya kita akan kembali ke permasalahan awal kita, bagaimana pembelajaran melalui buku panduan Suzuki Violin untuk pembelajaran dasar biola. Suzuki Violin adalah buku panduan yang ditulis oleh Shinichi Suzuki. Suzuki Violin digunakan untuk pembelajaran dasar biola dengan memainkan sebuah lagu yang memfokuskan pada teknik gesekan dan teknik penjarian. Suzuki Violin ditulis oleh Shinichi Suzuki dengan mengubah sebuah lagu yang sangat sulit dimainkan menjadi lebih mudah dimainkan. Keadaan yang sering terjadi adalah ketika dipermudah oleh Shinichi Suzuki, justru dipersulit oleh pelajar biola dengan cara merubah penjarian dan merubah gesekan yang sudah tertulis pada buku panduan. Percayalah, ketika seorang pelajar mengubah hal tersebut, guru tidak menegurnya. Guru Anda saat ini tidak mengerti tujuan dari pembelajaran tersebut. Di video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kekeliruan seorang pelajar yang mengubah teknik penjarian dan teknik gesekan pada sebuah lagu yang terdapat pada buku panduan Suzuki Violin. Secara pribadi, saya sangat mengagumi Shinichi Suzuki. Di video berikutnya juga saya akan menjelaskan kehebatan Shinichi Suzuki. Kehebatan Shinichi Suzuki mengubah sebuah lagu dari lagu yang sangat sulit dimainkan menjadi lebih mudah dimainkan oleh seorang pelajar terlihat pada grade 4 sampai grade 8. Permasalahannya adalah bagaimana proses pembelajaran dasar instrumen biola melalui buku panduan Shinichi Suzuki. Langsung saja kita lihat permasalahannya pada buku pembelajaran volume 1 atau dasar 1. Di buku panduan Suzuki, saya melihat sebuah lagu dengan judul Twinkle Twinkle Little Star yang menggunakan banyak variasi di dalamnya. Variasi pertama yang dilakukan pada buku Suzuki Violin terdapat notasi 1/16 dan 1/8. Saya lakukan. Permasalahannya adalah bagaimana seorang pelajar yang baru saja mempelajari instrumen biola yang tidak memiliki pengetahuan musik sama sekali dihadapkan dengan notasi 1/16 atau yang sering disebut dengan semi-quaver. Di pelajaran ABRSM, kita sudah melihat bahwa pembelajaran quaver itu sangat sulit dilakukan oleh seorang pelajar biola yang baru saja mempelajarinya. Ditambah dengan pembelajaran Shinichi Suzuki menggunakan semi-quaver atau not 1/16 digabungkan dengan quaver. Ini sangat tidak mungkin dipelajari oleh seorang pelajar biola. Metode ini akan berjalan, tetapi proses pembelajarannya dengan cara mendikte seorang murid, agar murid dapat menirukan apa yang dilakukan oleh seorang guru. Saya contohkan. Bagaimana seorang pelajar yang baru saja mempelajari dihadapkan dengan notasi semi-quaver yang digabungkan dengan quaver. Bagaimana cara pengajaran kepada seorang murid yang baru saja mempelajari instrumen biola? Selain dengan cara menirukan. Proses pembelajaran dasar quaver dilakukan dengan cara 1 and 2 and 3 and. Kemudian proses pembelajaran untuk mengerti rasa dari ritme 1/16 digunakan, salah satu metode yang akan saya jelaskan adalah
Tik-tak-ke. Pembelajaran ini sebaiknya harus dimengerti oleh seorang guru. Guru dapat memberikan contoh-contoh pembelajaran, kemudian tempo-tempo yang berbeda agar pelajar dapat memainkannya dan dapat mengerti bagaimana feel rhythm dari quiver dan semi quiver. Contohnya ketika guru melakukannya tik-tak-ke, dan guru dapat merubahnya dan guru dapat merubah temponya tik-tak-ke. Kemudian lebih cepat lagi tik-tak-ke. Kemudian diperlambat agar siswa dapat mendengarkan rasa tik-tak tersebut. Tik-tak-ke. Permasalahannya adalah murid yang datang kepada kita adalah murid yang tidak mengerti persoalan tersebut. Tiba-tiba murid harus dipaksa mengerti persoalan semi quiver tersebut. Tik-tak-ke, boom boom, tik-tak-ke one and. Bagaimana proses pembelajarannya? Bagaimana kita mentransfernya kepada seorang murid? Selain dengan cara menirukan. Apa yang harus dilakukan seorang murid yang baru saja mempelajari instrumen biola? Selain melihat gurunya, kemudian menirukannya kembali. Apa yang murid dapati dari pembelajaran tersebut? Hanya menirukan. Saya pikir ini tidak proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran adalah di mana kita bisa memberi dan murid menerima apa yang kita beri. Selanjutnya di variasi B. Permasalahannya adalah bagaimana kita mentransfer ritme di variasi B kepada seorang pelajar biola. Bagaimana kita mentransfernya tanpa menirukan? Ini sangat tidak mungkin dipelajari oleh pelajar yang baru saja mempelajari biola. Mengerti dan bisa adalah dua hal yang berbeda. Jika seorang pelajar hanya menginginkan bisa bermain, dia cukup menirukan apa yang dilakukan seorang guru terhadap pelajar biola. Tetapi bagaimana proses agar seorang pelajar mengerti pada ritme yang terdapat pada variasi B? Jika seorang pelajar mengerti pada persoalan variasi B, pelajar akan dapat memainkannya pada lagu berikutnya dengan berbagai tempo. Jika saya dihadapkan dengan persoalan B, saya akan mengertikan seorang pelajar dengan cara boom boom off, boom 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 off, boom 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 off. Kemudian kita akan lanjutkan pada variasi C. Variasi C sangat tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena melibatkan setengah quiver dengan setengah semi quiver. Ini sudah sangat tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang pelajar biola secara mengerti, bukan bisa. Tanpa menirukan. Dan seorang pelajar ketika dihadapkan dengan variasi C, pelajar benar-benar mengerti apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia rasakan terhadap ritme yang ada di variasi Suzuki Violin. Jadi penggabungannya antara setengah quiver dengan setengah semi quiver dilakukan dengan cara boom tak ke boom tak ke boom tak ke boom. Saya akan contohkan. Nah, untuk guru mengajarkannya boom tak ke boom tak ke boom tak ke boom tak ke boom, dan seorang pelajar ketika dia mengerti, dia dapat melakukannya dengan berbagai tempo. Kemudian di variasi D terdapat triol. Terdapat ritme triol. Ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang pelajar biola karena memerlukan teknik dari tangan kanan, teknik gesekan yang dilakukan untuk triol. Karena dia ganjil. Tu wak ga. Saya contohkan.
Jika kita ingin mengertikan seorang pelajar, strawberry, 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 strawberry. Kemudian di variasi E, tiketake, tiketake, tiketake. Notasi 1/16 semua atau semi quaver semua. Semua permasalahan yang terdapat pada variasi twinkle-twinkle dengan cara penyampaian yang menirukan. Bagaimana proses pembelajaran kita tanpa menirukan dan seorang pelajar dapat mengerti apa yang sedang ia lakukan. Permasalahan ini tidak pada variasi ritme saja. Permasalahan ini juga terdapat pada sebuah penjarian yang diawali dari jari 1, kemudian crossing, dan langsung menggunakan jari 3. Bagaimana kita mengajarkan kepada seorang pelajar yang baru saja mempelajari instrumen biola, dihadapkan dari jari 1 langsung ke jari 3. Langsung dihadapkan pada jari ketiga, jari kedua, jari ke-1. Biola tidak seperti piano. Biola tidak memiliki grade, tidak memiliki tempat penjarian, di mana produksi nada yang dihasilkan dari biola tercipta dari seorang pemain itu sendiri. Bagaimana kita mengajarkan jari ketiga kepada seorang pelajar biola? Ini adalah sebuah permasalahan yang harus dimengerti oleh seorang guru. Pembelajaran ini akan dapat dilakukan, tetapi mungkin akan memakan waktu daripada mencari buku panduan yang lebih rendah daripada buku Suzuki Violin. Setelah kita melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada buku Suzuki Violin, baik dari ritme maupun penjarian, saya menyimpulkan bahwa buku panduan Suzuki Violin tidak tepat digunakan dalam pembelajaran dasar biola. Selanjutnya kita akan melihat buku panduan A Tune a Day sebagai pembelajaran dasar biola. Buku A Tune a Day ditulis oleh C. Paul Hartford. Buku ini juga sering digunakan oleh pelajar biola untuk mempelajari dasar-dasar biola. Langsung saja kita melihat permasalahan yang terdapat pada buku A Tune a Day. Saya melihat dalam buku panduan A Tune a Day, permasalahan yang kita dapati di buku panduan ABRSM tentang quaver dan di buku panduan Suzuki Violin tentang quaver, di buku A Tune a Day dilakukan pada lesson 6. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan seorang pelajar biola sebelum sampai ke lesson 6? Kemudian, A Tune a Day mengkhususkan melatih seorang pelajar untuk melatih jari 1 khusus pada lesson 7 dengan berbagai harga notasi, dengan berbagai notasi. Di lesson 8, A Tune a Day mengkhususkan penjarian 2. Di lesson 9, A Tune a Day mengajarkan seorang pelajar menggunakan jari ketiga. Dan di lesson 10, A Tune a Day mengajarkan teknik gesekan legato. Dan pada lesson 12, A Tune a Day mengajarkan seorang pelajar model-model pembelajaran rhythm quaver dan dotted crochet. Menurut saya, pembelajaran A Tune a Day sangat menarik. Dan yang paling saya sukai adalah buku panduan A Tune a Day mengajarkan pelajar biola secara terstruktur. Mengajarkan seorang pelajar biola harga notasi, mengajarkan seorang pelajar biola tentang bar dan bar line, mengajarkan pelajar biola nama-nama senar melalui petikan, kemudian mengajarkan seorang pelajar biola posisi yang baik,
dan mengajarkan gesekan kepada pelajar biola dengan iringan yang berbeda-beda. Baik itu diiringi oleh guru melalui biola, baik itu diiringin dengan piano. Dan saya juga melihat di buku panduan Atun Ade, seorang pelajar tidak perlu mencari kebenaran dari apa yang sedang ia lakukan. Cukup mengikuti apa yang dia pelajari saat itu. Karena sembari mengikuti pelajaran lesson demi lesson, seorang guru dapat mengajarkan hal-hal yang mendukung untuk proses pembelajaran dasar secara akademis. Maka dalam hal ini, saya merekomendasikan buku Atun Ade untuk dipakai dalam proses pembelajaran dasar instrumen biola. Tidak sedikit instansi, lembaga, sekolah, dan kursus-kursus musik menggunakan buku Atun Ade sebagai pembelajaran dasar. Tetapi, mereka menempatkan Atun Ade pada pradasar, tidak pada dasar 1. Bagaimana dengan orang dewasa yang ingin mempelajari dasar biola menggunakan buku Atun Ade? Sebaiknya orang dewasa tersebut ditempatkan pada dasar 1, tetapi tetap menggunakan buku Atun Ade sebagai bahan buku panduan. Mengapa pada dasar 1? Dikarenakan orang dewasa lebih cepat mengerti daripada seorang anak. Karena orang dewasa sudah sering terlibat psikomotorik dengan kognitif melalui permasalahan yang kita lihat pada buku ABRSM, Suzuki Violin, kemudian Atun Ade. Saya merekomendasikan buku Atun Ade untuk dipakai dalam pembelajaran dasar biola. Saya tidak mendapatkan keuntungan apapun untuk merekomendasikan buku Atun Ade. Tetapi ini adalah sebuah pengetahuan yang harus saya sampaikan kepada semua yang terlibat untuk pembelajaran instrumen biola. Dalam hal ini, peran penting seorang guru sangat menentukan untuk keberhasilan seorang anak dalam pembelajaran biola. Di video kita berikutnya, saya akan menjelaskan permasalahan yang menghambat proses pembelajaran biola, dan saya akan membuat pengajaran dari ketiga buku yang telah kita bahas, dari pembelajaran dasar sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dalam pembahasan video ini, teman-teman memiliki perbedaan pendapat, saya membuka ruang diskusi agar pembelajaran kedepannya dapat lebih baik melalui akun media sosial Generasi Biola. Saya Sopyan Lorenz Sinaga, maju musik Indonesia, maju terus biola Indonesia. Dalam video Generasi Biola.